Presiden terpilih Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Bagaimana informasi terkini? Sudah ada laporan Yandri Subekti di Washington DC, Amerika Serikat, dan Yohana Gabriela di Utah, Amerika Serikat. Kita ke Yandri terlebih dahulu. Selamat malam waktu Jakarta. Yandri, seperti apa kemudian ini persiapan dari pelantikan Presiden Trump di sana? Ya, harap saat ini saya berada di Washington DC. Di belakang saya adalah Capitol Hill. Nantinya acara pengukuhan dan acara utama inaugurasi akan dilakukan. Dan saat ini saya berada di salah satu pintu masuk untuk tamu undangan. Mungkin saya bisa berbagi apa yang saya lihat. Di belakang ada belasan tentara Amerika Serikat, juga di parkir beberapa kendaraan taktis militer. Mereka bersiaga dan benar-benar memfilter siapa saja yang bisa memasuki lokasi yang sudah disterilkan sejak kemarin malam. Dan seperti yang Anda saksikan, angin bertiup kencang, suhu udara semestinya atau yang normal adalah -7 Celsius atau 7 derajat di bawah titik beku, namun karena angin ini terasa seperti 11 derajat Celcius. Dan namun saya lihat ada sejumlah ataupun bahkan banyak sekali pendukung Trump, mereka tetap ingin menyaksikan secara langsung. Mungkin saya bisa memutar kamera saya, dan di sebelah saya ini bahkan ada penjual souvenir. Mereka sepertinya semangat sekali untuk mengikuti ataupun menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya ataupun inaugurasi yang merupakan salah satu sejarah bagi masyarakat atau warga Amerika Serikat. Dan ini juga adalah merupakan pelaksanaan inaugurasi di dalam ruangan yang kedua setelah Ronald Reagan pada tahun 1985. Saat itu pelantikan terpaksa juga dialihkan ke dalam gedung karena faktor cuaca yang ekstrim dingin karena adanya badai dari Arktik, sehingga suhu udara tidak demi alasan keamanan dan kesehatan akhirnya dipindahkan ke dalam ruangan. Dan ini adalah salah satu pintu masuk utama, Tiara. Tadi di sebelah adalah salah satu jalan utama yang tetap dibuka. Tadi saya lihat ada rombongan, mungkin tamu rombongan dari Meksiko melintas kawal iring-iringan, dan inilah bagaimana penjagaannya. Mereka yang masuk dipastikan mereka adalah benar-benar orang yang berkepentingan dan memegang izin. Ini yang saya tadi sampaikan, ada sejumlah kendaraan taktis militer, dan di sebelah sana awak media yang telah tentunya diklarifikasi identifikasi mereka. Dan mungkin bisa Anda saksikan juga di sepanjang jalur di belakang saya ini sudah dipagari pagar setinggi 3 meter, sehingga area di dalam yang terhubung dengan Capitol Hill ini benar-benar tersteril. Hanya mereka yang memiliki izin ataupun yang benar-benar berkepentingan yang bisa memasuki kawasan tersebut. Dan ini tentunya selain untuk alasan keamanan, juga untuk mengantisipasi apabila nanti ada aksi gelombang demonstrasi seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu pagi, ribuan demonstran yang kontra ataupun menentang ataupun mengkritisi akan terpilihnya Presiden Donald Trump. Dan dikhawatirkan mereka nanti juga akan melakukan hal serupa. Dan inilah salah satu alasan juga kenapa di sekitar area tempat saya mengabarkan ini dan di seputar Capitol Hill yang sekitar ada 300 meter di belakang saya. Dan ini saya lihat di sana tadi ada juga rombongan yang memulai masuk di kawasan tersebut, dan petugas keamanan pun seperti yang Anda saksikan memblokade ataupun menstop aliran kendaraan maupun warga. Dan inilah gambaran suasana di jalanan di seputar Capitol Hill, lokasi utama pelaksanaan inaugurasi. Benar-benar tersteril, tidak ada kendaraan umum, hanya mereka yang berkepentingan. Dan banyak sekali jumlah petugas keamanan terdiri dari polisi kota Washington DC, seperti yang Anda saksikan di belakang saya, standby juga, dan juga
militer atau pasukan Garda Nasional. Cuaca matahari bersinar bersinar terik, namun karena adanya badai atau angin dari kutub dari Arktik, sehingga suhu udara terasa ekstrim dingin sekitar 7 derajat Celcius. Dan inilah gambaran dari suasana jalan di belakang saya, berlalu lalang tamu-tamu undangan yang dikawal oleh petugas khusus dan langsung memasuki ke lokasi ataupun tempat pintu yang telah ditentukan untuk menuju ke ruang ataupun ke gedung Kongres Capitol Hill. Tiara, semoga Anda bisa mendengarkan saya secara jelas karena saya berusaha untuk menghadapi dinginnya suhu udara yang benar-benar ekstrim dingin yang memang sangat jarang sekali terjadi di kota Washington DC maupun sekitarnya, karena memang saat ini memang musim dingin, namun sangat jarang sekali suhu udara mencapai beberapa derajat di bawah titik beku, terutama karena angin terasa seperti belasan derajat Celcius di bawah titik beku. Tiara, nanti akan kami terus laporkan bagaimana situasi inaugurasi. Dan Tiara, banyak sekali perubahan acara inaugurasi tahun ini. Beberapa minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu pun masih diharapkan acara inaugurasi dilakukan di luangan, di depan ataupun di samping Capitol Hill, outdoor. Namun karena faktor perkiraan cuaca yang hari ini diperkirakan ekstrim dingin, akhirnya hari Jumat yang lalu pihak penyelenggara memutuskan Donald Trump meminta kepada panitia untuk dilakukan di dalam ruangan demi faktor keselamatan. Namun demikian, mereka yang telah memiliki tiket undangan untuk bisa masuk ke dalam ini diarahkan untuk mengikuti acara inaugurasi melalui atau di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Tiara, kembali ke studio dan tetap saksikan terus di Breaking News TV One terkait inaugurasi pelantikan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47 yang akan nantinya pengukuhan atau ucapan sumpah akan dilakukan sekitar 2 jam lagi. Tiara, balik ke studio. Baik, Yandri, tentunya kita akan terus memantau seperti apa kemudian ini persiapan inaugurasi dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Di sana kami tadi juga sudah bisa membayangkan bagaimana Anda kemudian ini melakukan live report dengan udara yang cukup dingin. Tadi Anda menyebutkan minus 7 derajat Celcius, rasa seperti belasan begitu ya. Itulah mengapa kemudian ini proses dari inaugurasi ini kemudian dirubah menjadi indoor atau di dalam gedung Capitol Hill.